Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi gerak, yaitu tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas atau sering disingkat dengan GJB, yaitu gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal dari atas ke bawah dengan kecepatan awal itu sama dengan 0. Itu V0-nya sama dengan 0 serta mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi. Jadi A-nya itu sama dengan G. Contohnya gerak jatuh bebas itu contohnya ini sebuah mangga jatuh dari pohonnya. Karena sebelum jatuh dia kan diam dulu, maka V awalnya atau V0-nya itu sama dengan 0. Ciri-ciri atau karakteristik gerak jatuh bebas adalah sebagai berikut. 1. Benda bergerak dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Dan yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. Kecepatan awal benda saat sama dengan 0 atau V0-nya sama dengan 0. Dan yang kelima yaitu percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu A sama dengan G. Persamaan pada gerak jatuh bebas atau disingkat GJB yaitu pertama yaitu kecepatan awal, dia sebelum jatuh kan diam dulu ya, maka V0-nya sama dengan 0. Kemudian percepatan bendanya yaitu kalau dalam gerak lurus itu kan A percepatan itu. Tapi kalau dalam gerak jatuh bebas yaitu sama dengan G. Di mana pada gerak jatuh bebas yaitu kecepatannya G itu sudah ketetapan, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Perpindahan benda. Perpindahan benda untuk gerak jatuh bebas karena bergeraknya yaitu jatuh dari atas ke bawah yaitu pada ketinggian H0, ini H awal. Maka simbol untuk gerak lurus itu perpindahan itu S, tapi untuk gerak jatuh bebas yaitu simbolnya H. Nah, pada gerak lurus itu perpindahan itu persamaannya S sama dengan S0 ditambah V0 dikalikan T plus minus setengah A T kuadrat. Untuk gerak jatuh bebas perpindahannya itu sama dengan H sama dengan S0-nya kan 0, kemudian V0-nya juga 0, maka ditambah setengah A-nya berubah menjadi G. T kuadrat ya. Maka untuk gerak jatuh bebas perpindahannya itu sama dengan setengah GT kuadrat dengan H sama dengan perpindahan satuannya meter, G yaitu percepatan gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat dan T sama dengan waktu satuannya sekon. Berikutnya yaitu untuk kecepatan setelah T detik. Saat benda jatuh ke bawah ini memiliki kecepatan awal sama dengan 0 untuk gerak jatuh bebas ya. Maka kecepatan pada saat T detik itu sama dengan Vt ya. Maka Vt sama dengan V0 plus minus AT kuadrat. Ini untuk kecepatan T detik pada gerak lurus berubah beraturkan. Sedangkan untuk gerak jatuh bebas, Vt-nya sama dengan karena V0-nya itu sama dengan 0, maka dan A-nya itu berubah jadi G, ya A-nya itu sama dengan G. Maka untuk gerak jatuh bebas, kecepatan pada T detik itu sama dengan Vt sama dengan 0 ditambah G dikalikan T. Maka persamaan untuk kecepatan T detik pada gerak jatuh bebas, Vt sama dengan G dikalikan T. Nah, berikutnya selain persamaan ini, untuk gerak jatuh bebas, ini kecepatan pada saat T detik itu sama dengan Vt sama dengan akar 2 kali G kali H. Ini dari mana? Nah, pada saat gerak lurus berubah beraturan, ini Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikalikan A dikalikan S. Nah, untuk gerak jatuh bebas, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0-nya kan 0. 0 dikuadratkan ditambah 2 dikali A-nya sama dengan G. Maka 2 dikalikan G dan S-nya itu sama dengan H, ya perpindahannya sama dengan H. Maka untuk Vt kuadrat pada gerak jatuh bebas itu sama dengan 2 dikalikan G dikalikan H. Maka Vt-nya sama dengan akar 2 dikalikan G dikalikan H. Jadi untuk gerak jatuh bebas, kecepatan pada saat
T detik itu ada 2, yaitu sama dengan VT sama dengan G dikalikan T, dan VT sama dengan akar 2 dikalikan G dikalikan H. Keterangannya, VT sama dengan kecepatan benda setelah T detik, satuannya meter per sekon, dan G-nya sama dengan percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. T-nya sama dengan waktu, satuannya sekon, dan H-nya perpindahan benda, satuannya meter. Ketinggian benda setelah T detik. Nah, ini ada tinggi awal, kemudian tinggi pada saat T detik, kemudian ketinggian benda setelah T detik. Itu di sini ya H aksen ya. Ini di sini ada perpindahan, itu S-nya sama dengan H, maka H aksen sama dengan H awal, ketinggian awal dikurangi H ini, kemudian H aksennya itu ketinggian benda setelah T detik sama dengan H0 dikurangi H ini dari rumus sebelumnya, yaitu setengah GT kuadrat. Maka ketinggian benda setelah T detik yaitu H aksen atau HT, boleh ya pakai HT sama dengan H0 dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, dengan H aksen yaitu ketinggian benda setelah T detik, boleh dituliskan HT juga boleh ya. H itu perpindahan benda dan H0 ketinggian mula-mula benda, satuannya meter. G percepatan gravitasi bumi dan T yaitu waktu, satuannya sekon. Kita lanjutkan ke waktu mencapai titik terendah. Nah, jadi waktu bola ini jatuh ke bawah, pada waktu mencapai terendah itu, ini kan ketinggiannya tadi dari persamaan tadi diperoleh H0 itu sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, T-nya yang ini nih ya, T yang ini itu sama dengan, nah ini kan kali silang yang ini ke bawah ya, G-nya. Nah ini kali silang 2H0, jadi T kuadrat sama dengan 2H0 dibagi G. Maka waktu mencapai titik terendah itu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan T sama dengan akar 2H per G. Di mana H sama dengan ketinggian mula-mula benda, G-nya percepatan gravitasi bumi, dan T-nya yaitu waktu mencapai tanah. Nah, ini persamaan umum gerak jatuh bebas. Diingat ya. Perpindahan setelah T detik atau ketinggian itu sama dengan setengah GT kuadrat. Kemudian untuk menentukan kecepatan setelah T detik itu sama dengan G dikalikan T. Ada 2 ya, kecepatan setelah T detik itu yang satu PT sama dengan G kali T atau PT sama dengan akar 2 dikali G dikalikan H. Nah, untuk menentukan ketinggian setelah T detik itu H aksen atau HT sama dengan H0 dikurangi 1 per 2 GT kuadrat. Maaf, ini 1 per 2 GT kuadrat. T-nya sama dengan akar 2H0 per G. Ini waktu mencapai lantai. Jadi waktu untuk mencapai lantai T sama dengan akar 2H per G. Nah ini persamaan umum pada gerak jatuh bebas. Kita lanjutkan ke contoh soal 1. Buah mangga masanya sama dengan 0,3 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 2 meter. Sedangkan buah kelapa masanya 0,3 kg jatuh dari pohonnya ketinggiannya 8 meter. Tentukan perbandingan waktu jatuh buah mangga dan buah kelapa. Yang B, perbandingan kecepatan jatuh buah mangga dan kelapa. Penyelesaiannya di mana diketahui H-nya sama dengan 2 meter untuk mangga, H2 itu yaitu sama dengan 8 meter untuk kelapa, dan G-nya sudah ketetapan yaitu 10 meter per sekon. Walaupun tidak diketahui dalam soalnya, kita sudah ketetapan, jadi kalau enggak 9,8 itu 10. Kita jawab yang pertama yaitu kita tentukan waktu jatuh untuk buah mangga. Di mana tadi persamaannya untuk menentukan waktu ya, itu yaitu rumusnya T sama dengan akar 2H per G. Nah, maka kita gunakan persamaan T1 untuk mangga yaitu akar 2H mangga dibagi G sama dengan akar 2, tinggi mangga kan 2 meter, dibagi G-nya yaitu 10. Jadi 2 dikali 2 kan 4, akar dari 4 itu 2, nah 10 tetap akar 10 sekon. Jadi waktu jatuh buah mangga yaitu sama dengan 2 per akar 10 sekon.
Sekarang kita lanjutkan ke B-nya, yaitu waktu jatuh buah kelapa memenuhi persamaan T2 sama dengan 2H akar 2H dibagi G sama dengan akar 2 dikali tingginya 8 dibagi 10. 2 dikali 8 kan 16, akar dari 16 itu 4. Jadi waktu jatuh buah kelapa yaitu 4 per akar 10 sekon. Jadi perbandingan waktu jatuh buah mangga dengan kelapa adalah T mangga sama dengan 2 per akar 10 dan T kelapa sama dengan 4 per akar 10 sama dengan 2 per akar 10 yang ini ya. Ini kali silang itu. Jadi akar 10-nya ke sini dibagi 4. Nah, ini coret ya. Jadi 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Jadi perbandingan waktu jatuh buah mangga dan buah kelapa yaitu 1 per 2. Kita lanjutkan. Perbandingan kecepatan jatuh buah mangga dan kelapa. Kecepatan jatuh buah mangga yaitu kita gunakan persamaan Vt sama dengan akar 2G dikalikan H. Sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 2, yaitu sama dengan 2 kali 2 kan 4. Akar 4 yaitu 2, jadi sama dengan 2 akar 10 meter per sekon. Kecepatan jatuh buah kelapa itu V2 sama dengan akar 2 kali G kali H, ya, kali H. Sama dengan akar 2 kali 10 dikali 8, itu sama dengan akar 160. Nah, ini 160 itu kan akar dari 16-nya kan 4. Nah, ini 10-nya itu tetap akar 10. Jadi, V2 atau kecepatan jatuh buah kelapa itu 4 akar 10 meter per sekon. Maka perbandingannya, kecepatan mangga berbanding kecepatan kelapa itu sama dengan 2 akar 10 dibagi 4 akar 10. Ini akar 10-nya dicoret, nah ini diperkecil jadi 1 per 2. Nah, ini cara yang pertama. Ada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menggunakan perbandingan ketinggian. Perbandingan waktu untuk mangga dan waktu untuk kelapa itu sama dengan T mangga per T kelapa sama dengan akar H mangga dibagi akar H kelapa. H mangga itu kan 2 meter, jadi akar 2 dibagi per H kelapa itu kan 8 meter, akar 8. Jadi ini akar 2 tetap akar 2, akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, akarnya dicoret. Jadi setengah. Jadi perbandingan waktu mangga dengan waktu kelapa itu setengah. Nah, sekarang kecepatannya. Kecepatan mangga berbanding kecepatan kelapa sama dengan akar H mangga berbanding akar H kelapa. Jadi akar 2 per akar 8. Sama dengan akar 2 tetap akar 2 dan akar 8 itu 2 akar 2. Ini akar 2 coret sama dengan setengah. Jadi untuk perbandingan waktu jatuh buah kelapa dan mangga yaitu setengah dan perbandingan kecepatannya juga setengah. Gerak vertikal ke bawah atau sering disebut GVB. Nah, gerak vertikal ke bawah atau GVB adalah gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal dari atas ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Jadi bedanya antara gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya itu 0, sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah kecepatan awalnya ada. Ya, serta mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu A itu sama dengan G. Jadi kalau untuk gerak lurus itu kan percepatannya A, sedangkan untuk ini gerak vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas percepatannya yaitu G. Nah, ini contohnya gerak vertikal ke bawah, contohnya ini benda yang dijatuhkan oleh seseorang atau ini orang yang sedang bermain basket. Ciri-ciri atau karakteristik gerak vertikal ke bawah adalah sebagai berikut. 1. Benda bergerak atau dilempar dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Ini seperti contoh ini ya. Nah ini. 2. Lintasan benda berupa garis lurus dalam arah vertikal. Yang ketiga yaitu memiliki kecepatan awal. Yang keempat itu perhitungan benda dihitung dari titik tertinggi. Yang kelima yaitu percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. A-nya itu yaitu sama dengan G.
Persamaan pada gerak vertikal ke bawah atau sering disingkat GVB. Yang pertama yaitu kecepatan awal benda. Gerak jatuh bebas, itu pada gerak jatuh bebas, V0-nya itu sama dengan 0. Tapi pada gerak vertikal ke bawah, V0-nya itu tidak sama dengan 0. Persamaan untuk gerak vertikal ke bawah, ketinggiannya atau perpindahannya sama dengan V0 dikalikan T plus setengah GT kuadrat. Karena V0-nya ada ya. Kecepatan setelah T detik itu Vt sama dengan V0 ditambah G dikalikan T. Dan kecepatan setelah T detik itu ada dua ya. Yang pertama ini, yang kedua itu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikalikan H. Kemudian untuk ketinggian setelah T detik yaitu H aksen atau Ht sama dengan H0 dikurangi Vt V0 T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, Vt sama dengan kecepatan benda setelah T detik, satuannya meter per sekon. Kemudian V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. G-nya yaitu percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini sudah ketetapan ya, kalau nggak 9,8 yaitu 10. T sama dengan waktu, satuannya sekon, dan H sama dengan perpindahan benda, satuannya meter. Gerak vertikal ke atas. Jadi ada gerak vertikal ke bawah dan ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak sebuah benda yang lintasannya lurus ke atas. Pada gambar di atas, ini gambar ini ya, sebuah benda bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan V1. Nah ini benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan V1. Nah, benda tersebut mengalami perlambatan atau berkurangnya besar kecepatan. Jadi kalau semakin ke atas, maka benda itu akan semakin lambat gerakannya. Maka kecepatannya yaitu V1 akan lebih besar dari V2. Kenapa? Karena semakin ke atas, maka dia akan semakin lambat karena pengaruh percepatan gravitasi. Disebabkan oleh adanya gaya tarik gravitasi bumi yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan benda. Nah itu ya. Kenapa semakin ke atas semakin lambat? Karena adanya gaya tarik gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Jadi berlawanan dengan arah gerakan benda. Kalau benda kan bergeraknya ke atas, sedangkan gravitasi itu gaya tariknya yaitu arahnya ke bawah. Maka semakin ke atas, maka untuk gerak vertikal ke atas sebuah benda maka akan semakin lambat. Persamaan pada gerak vertikal ke atas, Vt itu sama dengan V0 min G dikalikan T. Kenapa di sini 0? Ini karena G-nya itu berlawanan dengan arah gerakan benda. Benda bergeraknya ke atas, sedangkan G bergeraknya ke bawah. Maka di sininya min. Untuk H yaitu ketinggian sama dengan V0 dikalikan T dikurangi setengah G T kuadrat. Vt-nya kecepatan pada saat T tertentu itu Vt kuadrat sama dengan V0 dikuadratkan dikurangi 2 dikali G dikalikan H. Nah, untuk T maksimal itu sama dengan V0 per G. Sedangkan untuk H maksimal sama dengan V0 kuadrat per 2G. Di mana V0 yaitu kecepatan awal, satuannya meter per sekon, dan Vt yaitu kecepatan pada saat waktu tertentu yaitu satuannya meter per sekon, dan G yaitu percepatan gravitasi bumi, nilainya 9,8 atau 10, satuannya meter per sekon kuadrat. T waktu tempuh, satuannya sekon, dan H yaitu ketinggian benda pada saat waktu tertentu, satuannya meter. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Bola dirempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 2 sekon. Kelajuan bola ketika menyentuh tanah yaitu, nah pembahasannya, diketahui V awalnya atau V0-nya sama dengan 10 meter per sekon, waktunya 2 sekon, G-nya sudah ketetapan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya yaitu V setelah T tertentu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita gunakan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah G dikalikan T. Vt yang ditanyakan yaitu sama dengan 10
ditambah 10 dikalikan 2, maka VT-nya yaitu 10 ditambah 10 dikali 2, 20, maka 20 ditambah 10 jadi 30 meter per sekon. Jadi kelajuan bola ketika menyentuh tanah yaitu 30 meter per sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal 3. Seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah kedalaman sumur tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui V0-nya 5 meter per sekon, T-nya sama dengan 2 sekon, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang menjadi pertanyaan yaitu kedalaman sumur atau H, ya. Untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan persamaan H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. H sama dengan 5 dikali 2 ditambah setengah dikalikan 10 dikalikan 2 dikuadratkan. Maka H-nya ini 5 kali 2, 10, ini dibagi 2 jadi 5, 5 dikali 4 yaitu 20. Maka kedalamannya yaitu 30 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal 4. Sebuah benda dilemparkan dari sebuah gedung yang tinggi 20 meter. Benda tersebut tiba di tanah pada selang waktu 5 sekon, di mana G-nya yaitu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan yang diberikan kepada benda tersebut. Penyelesaiannya diketahui H-nya sama dengan 20 meter dan T-nya sama dengan 5 sekon. Untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan persamaan H sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah G dikalikan T dikuadratkan. Nah, karena yang ditanyakannya itu V0, yaitu kecepatan awal, maka ini pindah ruas ke sini menjadi H dikurangi setengah GT kuadrat. Dan ini tetap di sini. Maka karena ditanyakannya V0, ini kalau dikali silangkan tetap V0 dikalikan T. Nah, H-nya menjadi H min setengah GT kuadrat. Jadi V0 sama dengan H dikurangi setengah GT kuadrat dibagi T. Sama dengan 20 dikurangi setengah dikali 10 dikali 5 dikuadratkan dibagi 5. Maka 20 dikurangi, nah ini setengah dikali 10 itu kan 5. 5 dikali 25, 125. Nah, 20 dikurangi 125 dibagi 5 yaitu sama dengan negatif 21 meter per sekon. Jadi, kecepatan yang diberikan pada benda adalah negatif 21 meter per sekon. Nah, tanda negatif menyatakan bahwa kecepatan bergerak ke bawah. Ya, jadi, arahnya berlawanan dengan arahan benda, ya. Contoh yang kelima yaitu sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke titik tertinggi. Nah, saat bola dilemparkan ke atas, maka semakin ke atas, maka bola tersebut kecepatannya semakin berkurang karena pengaruh gaya tarik bumi, ya, yaitu gravitasi. Nah, maka untuk mencapai titik tertinggi, ya, saat bola mencapai titik tertinggi, maka VT-nya itu sama dengan 0. Kita lihat diketahuinya, yaitu V0-nya sama dengan 20 meter per sekon dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan VT sama dengan V0 dikurangi G dikalikan T. VT-nya tadi untuk mencapai titik tertinggi itu sama dengan 0, V0-nya sama dengan 20, dan G-nya yaitu 10 dikalikan T. Maka pindah ruas ini jadi positif, 10 dikalikan T sama dengan 20. Maka T sama dengan 20 dibagi 10 yaitu sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke titik tertinggi yaitu 2 sekon. Kita lanjutkan ke contoh soal 5. Berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 25 meter per sekon? Penyelesaiannya diketahui VT-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena kecepatan pada titik tertinggi itu sama dengan 0.
V0-nya sama dengan 25 meter per sekon dan G-nya sudah ketetapan yaitu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya yaitu H. Nah, kita lihat yang diketahuinya yaitu Vt sama dengan V0, kemudian G, dan yang ditanyakannya H. Maka untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G kalikan H. Vt-nya sama dengan 0, sama dengan 25 dikuadratkan dikurangi 2 dikali 10 dikalikan H. Salah satunya pindah ruas, maka ini 25 dikuadratkan menjadi 625 sama dengan 2 dikali 10 dikali H yaitu 20H. Maka H sama dengan 625 dibagi 20 yaitu sama dengan 31,3 meter. Jadi tinggi maksimum yang dicapai oleh benda yang dilemparkan ke atas itu yaitu besarnya 31,3 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal 6. Berapa kecepatan awal minimum yang dibutuhkan oleh sebuah roket agar dapat mencapai ketinggian 200 meter? Penyelesaiannya diketahui H-nya 200 meter, Vt-nya seperti biasa karena tingginya pada maksimum pada ketinggian tertentu itu Vt-nya sama dengan 0. Yang ditanyakan yaitu V0-nya, kecepatan awalnya. Untuk menjawab soal ini kita lihat yang diketahuinya yaitu H, Vt, dan V0. Kemudian G sudah ketetapan. Maka untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikalikan G dikalikan H. 0 sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 dikali 10, 20 dikali 200 yaitu 4000. Nah, salah satunya pindah ruas, maka V0 kuadrat sama dengan 4000. V0 sama dengan akar dari 4000 sama dengan 63,23 meter per sekon. Jadi kecepatan awal minimum yang dibutuhkan oleh roket agar mencapai ketinggian 200 meter yaitu 63,23 meter per sekon. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai gerak lurus berubah beraturan yaitu materi tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.